Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Baik kan? Nah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam sesi daring pada mata pelajaran IPA. Pada minggu kemarin ya kita libur. Kemudian pada minggu sebelumnya kita telah menyelesaikan yaitu materi sistem reproduksi pada manusia. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi daring kita yaitu mengenal sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, bagaimana kita mempelajarinya? Silahkan bisa kalian simak video ini dan kalian baca juga buku digital yang telah Bapak bagikan. Kemudian silahkan kalian pahami. Jika ada yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan kepada Bapak. Nah, yuk kita tonton videonya, berikut materinya. Nah, selamat pagi anak-anakku semua. Oke, reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, reproduksi pada tumbuhan dan hewan itu berbeda dengan reproduksi pada manusia. Khususnya pada tumbuhan memiliki cara-cara yang lebih banyak bila dibandingkan dengan manusia. Di antaranya, reproduksi pada tumbuhan itu bisa dilakukan secara vegetatif atau secara alami. Di antara reproduksi tumbuhan secara vegetatif yaitu yang pertama adalah dengan cara spora. Spora biasanya terjadi pada lumut dan tumbuhan paku. Spora itu bisa disebut juga sebagai biji yang tumbuh tidak sempurna, karena tumbuhan seperti paku dan lumut itu pada dasarnya adalah tumbuhan transisi antara tumbuhan tingkat rendah kepada tumbuhan tingkat tinggi, namun sudah termasuk golongan daripada tumbuhan tingkat tinggi karena paku itu sudah memiliki batang, daun dan akar. Sedangkan lumut belum termasuk golongan tumbuhan tingkat tinggi karena masih belum bisa dibedakan mana batang, akar dan daunnya. Nah, spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofit, yaitu di dalam sporangium atau kotak spora. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil pada permukaan bawah daun. Pada permukaan bawah daun yang fertil atau sporofil. Nah, itu kelihatan pada gambar, silakan kalian lihat. Bisa pada bawah daun atau bagian tepi-tepi daun, biasanya kalau kalian melihat pada tumbuhan sejenis ini. Nah, itulah ciri-ciri dari spora pada tumbuhan paku. Kemudian tumbuhan bisa bereproduksi dengan cara fragmentasi atau perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru. Pada umumnya fragmentasi terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen, misalnya adalah hydrodistin, atau dari kelompoknya adalah dari ganggang hijau ya. Terus kemudian yang ketiga ada dengan cara bertunas. Nah, kalian tahu kan gambar ini adalah gambar daripada tunas bambu. Nah, tunas biasanya muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau yang telah tua atau yang telah siap untuk melakukan reproduksi. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang ataupun daun. Sedangkan pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu dan pisang. Tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, sukun, kesemek. Tunas daun pada tumbuhan cocor bebek. Tunas-tunas yang muncul selain pada batang dinamakan tunas adventif atau disebut dengan tunas liar. Berikutnya adalah umbi lapis. Kalian tahu kan ini gambar apa?
Ya, saya kira kalian tahu semua bahwa ini adalah gambar dari bawang putih atau bisa terjadi pada bawang merah. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah, ya, berbentuk umbi lapis, menggelembung, berair, dan memiliki sisi-sisi daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Tumbuhan yang berbentuk umbi lapis antara lain adalah bawang merah dafodil. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya adalah umbi batang. Kalian tahu gambarnya apa ini? Ya, pinter. Kalian pinter semua. Ini adalah gambar dari ketela pohon. Nah, umbi batang itu adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang ya berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang terdapat antara lain pada kentang, ya. Kemudian juga bisa terjadi pada umbi-umbi sejenis kentang. Seperti contohnya adalah apa itu namanya, bengkoang, ya, itu adalah contoh daripada umbi batang. Kita lanjutkan, rhizome atau disebut dengan rhizoma. Apa itu rhizoma? Rhizoma adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rhizome terdapat tunas-tunas sisik-sisik daun dan antar ruas. Jika rhizome terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Rhizoma terdapat pada tumbuhan Zingiberaceae. Pada gambar di samping itu adalah Zingiberaceae atau jahe. Kemudian bisa juga pada bambu, tanaman dahlia atau bunga dahlia, dan beberapa jenis rumputan. Kemudian ada stolon atau gerardi. Kalian lihat itu ya. Jadi stolon itu merupakan contoh dari proses perkembangbiakan vegetatif alami pada rumput liar. Kalian lihat itu ya. Contohnya adalah pada pegagan, kemudian pada stroberi. Kalian pernah ke Sarangan? Nah, kalau lewat jalan Sarangan, kalian akan mengetahui di sana banyak sekali kebun stroberi. Nah, stroberi itu perkembangbiakan vegetatifnya dengan cara geragih atau stolon. Oke, kita lanjut. Stek. Nah, stek itu merupakan contoh dari perkembangan vegetatif, tapi tidak alami. Lalu dengan apa? Dengan buatan, yaitu manusia membuat cara perkembangbiakan vegetatif ini. Biasa kita sebut dengan stek. Apa itu stek? Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku, misalnya adalah tanaman waru, ya, kemudian tanaman tebu, kemudian ketela juga bisa, kemudian itu dari banyak tanaman-tanaman lain itu yang sejenis itu bisa digunakan dengan cara stek. Kemudian cangkok. Nah, cara buatan vegetatif tumbuhan itu bisa dilakukan dengan cara cangkok seperti pada gambar di samping, yaitu dengan cara menguliti pada bagian epidermis hingga endodermis. Kemudian setelah itu kita bungkus dengan menggunakan tanah yang dicampur pupuk, kemudian kita ikat dengan tali. Nah, itu pada jenis tumbuhan misalnya adalah jambu, ya, kemudian mangga atau tumbuhan-tumbuhan berbuah itu biasanya sangat baik sekali untuk mengembangbiakan tumbuhan ini, yaitu dengan cara cangkok. Kemudian berikutnya adalah mengenten, atau menyambung. Yang disambung apa? Dua jenis tanaman yang memiliki perbedaan kualitas, katakanlah
yang satu pengen batangnya besar, kemudian yang satu buahnya besar. Tapi kok yang satu buahnya besar kemudian batangnya kecil, maka bisa dilakukan dengan mengenten, menyambungkan antara bagian yang unggul batang yang besar dengan bagian yang unggul lainnya, yaitu buah yang besar. Dengan seperti ini maka akan menghasilkan tanaman yaitu unggul ya secara vegetatif buah-buahan. Nah, terus kemudian berikutnya adalah dengan cara okulasi. Nah, seperti ini ya, kalian lihat pada gambar bahwa okulasi itu pada dasarnya adalah hampir sama dengan mengenten. Perbedaannya pada apa? Pada tepi tumbuhan. Kalau pada mengenten itu ada pada tengah tumbuhan, sedangkan okulasi pada tepi tumbuhan, misalnya pada jeruk dan lain sebagainya. Kemudian merunduk. Merunduk itu adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut kemudian akan muncul akar. Setelah perangkat akar-akar itu kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dari induknya, gitu ya. Terus kemudian kita lanjut ke reproduksi secara generatif pada tumbuhan. Bedanya apa? Kalau reproduksi secara generatif itu biasanya melibatkan yang namanya bunga pada tumbuhan. Bunga merupakan alat kelamin pada tumbuhan. Selain itu, bunga itu menandakan bahwa tumbuhan itu telah dewasa. Oke, kita lanjutkan reproduksi generatif pada tumbuhan. Itu kita kenal dulu alat reproduksinya, yaitu bunga. Bunga itu secara lengkap terdiri dari mahkota bunga, kemudian benang sari, kemudian putik. Ya, putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik, sedangkan benang sari juga terdiri dari kepala benang sari dan batang benang sari itu sendiri. Kemudian ada bakal biji di dalam putik, ada kelopak bunga, ada dasar bunga dan tangkai bunga. Nah, sebelum kita lanjutkan, bahwa bunga itu memiliki banyak jenis. Ada bunga jantan, ada bunga betina, kemudian ada bunga lengkap, kemudian ada bunga telanjang. Artinya adalah bunga telanjang itu dia bunga tidak memiliki mahkota bunga. Oke. Terus kemudian tumbuhan ya memiliki perkembangan khusus ya, yaitu spermatopita. Ya, spermatopita itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Nah, penyerbukan adalah sampainya serbuk sari di kepala putik untuk tumbuhan dari kelompoknya Gymnospermae. Nah, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Nah, kemudian kita lihat tabelnya nanti ya. Nah, agar serbuk sari itu bisa sampai ke kepala putik, maka ada beberapa cara ya, ada beberapa teknik di mana serbuk sari bisa sampai putik baik secara alami maupun buatan. Contohnya adalah bisa melalui perantara angin, air, serangga ya, terutama serangga-serangga itu yang menjadi memiliki peranan penting di dalam penyerbukan, kemudian juga pada manusia itu sendiri. Kemudian ini tabelnya. Jadi ada yang disebut dengan penyerbukan autogami. Kemudian ada geitonogami. Kemudian ada jenis penyerbukan allogami dan ada jenis penyerbukan pastar. Silakan kalian baca sendiri apa itu autogami, kemudian geitonogami, kemudian allogami, yang terakhir adalah pastar. Oke. Kemudian
Bisa juga di sini dijelaskan lebih lanjut mengenai jenis-jenis penyerbukan, yaitu dengan yang pertama anemogami. Nah, ini dengan cara secara alami ini ya. Jadi angin sebagai pembantunya yang memiliki peranan utama di dalam menyebarkan serbuk sari. Contohnya adalah pada jagung ya. Kalian tahu jagung itu merupakan termasuk bagian dari makanan pendamping makanan nasi. Nah, jagung biasanya diolah bisa menjadi banyak jenis makanan ya, bisa nasi jagung itu sendiri, kemudian bisa untuk campuran roti ya, dan lain sebagainya. Nah, jagung biasanya ditanam di musim kemarau. Jika musimnya bagus, jagung itu nanti akan bisa menjadi tanaman yang hasil panennya bagus. Tapi jika cuacanya tidak tetap, kadang hujan, kadang panas, maka hampir bisa dipastikan jagung itu hasilnya kurang bagus. Begitulah ya anak-anak semua. Kemudian ada hidrogami, ada dengan menggunakan perantara air. Di serbuk sari menggunakan air itu biasanya contoh adalah pada tanaman air ya, contohnya hidrilan, cengkodok, dan teratai. Kemudian entomogami itu dengan menggunakan serangga. Jadi lebih banyak bunga-bunga pada tanaman itu dibantu oleh serangga. Banyak contohnya ya, silahkan dibaca sendiri. Kemudian reproduksi generatif yang lain itu di sini ada ciri-ciri bunga yang diserbuki oleh serangga. Biasanya adalah mahkota dan benang sari berwarna cerah, memiliki kelenjar madu bunga tersebut ya. Artinya bunganya sangat menarik. Kemudian benang sari di dalam bunga, ada antena kepala sari bersatu di bagian dasar atau belakangnya. Kemudian serbuk sari hanya sedikit ya, besarnya seperti tepung. Kemudian berat dan lengket. Kadang-kadang permukaannya juga berukir, putih, lengket, dan kecil, dan seterusnya. Silakan kalian baca sendiri. Itu ya anak-anakku. Kemudian berikutnya ornitogami. Ornitogami itu adalah penyerbukan dengan menggunakan bantuan burung. Apa itu kripterogami? Yaitu penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Bunga yang dipolinasi oleh kelelawar biasanya mekar di malam hari, berukuran besar, berwarna cerah, dan letaknya tidak tersembunyi. Kemudian ada malakogami, yaitu penyerbukan yang terjadi dengan bantuan siput. Nah, malakogami itu terjadi pada tumbuhan yang sering dikunjungi siput. Contohnya adalah pada lumut atau paku pakuan. Kemudian ada reproduksi pada tumbuhan yang disebut dengan antropogami. Itu adalah penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Misalnya penyerbukan pada bunga tumbuhan vanili dan beberapa jenis tanaman anggrek. Penyerbukan dengan perantara manusia biasanya dilakukan karena bunga tersebut tidak dapat menyerbuk sendiri atau karena manusia ingin melakukan persilangan buatan untuk mencari varietas baru pada tanaman tersebut. Hal ini mirip yang dilakukan oleh seorang tokoh biologi yang bernama Mendel melalui teorinya persilangan tumbuhan, atau istilahnya melalui teknik yaitu genetika buatan atau genetika konvensi. Nah, berikutnya yaitu pembuahan pada gimnospermae atau pembuahan pada tanaman berbiji terbuka. Nah, gimnospermae itu contohnya adalah pinus atau disebut dengan Pinus mercusi. Nah, pada tumbuhan pinus ini bijinya terbuka. Ini adalah kelompok dari kelopak biji pada tumbuhan pinus yang sangat terbuka. Ketika sudah tua, maka bijinya akan jatuh dari
kelopak biji atau kelopak bunganya. Nah, pada tumbuhan berduri jarum atau konifer misalnya pinus, gamet jantan dan betina dihasilkan dalam konus atau strobilus. Konifer bersifat heterospora, artinya menghasilkan mikrospora atau istilahnya disebut dengan gamet jantan, dan megaspora atau gamet betina. Mikrospora akan tumbuh menjadi 2 mikrosporangia di dalam tiap mikrosporofil konus jantan, sedangkan megaspora tumbuh menjadi 2 megasporangia atau ovulum di tiap megasporofil konus betina. Ukuran konus jantan lebih kecil bila dibandingkan dengan konus betina, sedangkan konus jantan melepaskan mikrospora atau serbuk sari yang bersayap satu pasang yang kemudian akan diterbangkan ke konus betina. Mikrospora serbuk sari kemudian menempel pada tetes penyerbukan. Itulah proses penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan Gymnospermae, atau contohnya di sini adalah tumbuhan pinus. Nah, kemudian proses penyerbukan atau serbuk sari yang sampai pada tetes penyerbukan terdiri dari 2 sel, yaitu sel generatif dan sel vegetatif. Silahkan kalian baca ya, itu proses penyerbukan berikutnya pada tumbuhan Gymnospermae. Ya, kita lanjutkan. Di sini kita lihat proses penyerbukan pada tumbuhan. Silahkan kalian baca. Pada intinya adalah dalam proses penyerbukan ya ada 2 sel, yaitu sel generatif dan sel vegetatif, di mana serbuk sari akan terhisap ya masuk melalui mikrofil putih, kemudian masuk ke dalam ruang bakal biji. Nah, di dalam ruang tersebut serbuk sari kemudian tumbuh membentuk buluh serbuk sari, kemudian buluh serbuk sari mulai mendus, yaitu nucellus, di mana pembuahan terjadi kira-kira 1 tahun setelah terjadinya penyerbukan tadi. Kemudian selama 1 tahun tersebut, sel induk megaspora dalam nucellus melakukan meiosis, menghasilkan 4 sel haploid. 1 sel haploid bertahan sampai megaspora yang kemudian membelah berkali-kali membentuk gametofit betina yang belum dewasa. Sementara 3 inti haploid lainnya berkembang menjadi 2 archegonium yang masing-masing mengandung telur. Saat inilah telur sudah siap dibuahi. Demikian proses penyerbukan. Nah, itu lanjutannya di dalamnya sampai terjadi proses pembuahan. Kita lanjutkan di gambarnya. Prosesnya mulai dari proses penyerbukan, masuknya ke dalam mikrofil, kemudian terjadilah proses pembentukan spora pada biji yang kemudian akan berbuah setahun setelah terjadinya proses peleburan. Kemudian kita lanjutkan reproduksi pada hewan. Nah, pada hewan ini pada prinsipnya adalah bagaimana kita mengenal antara hewan vertebrata atau invertebrata dengan hewan vertebrata dalam proses perkembangbiakannya. Yang pertama kita lihat di sini adalah hewan bersel satu. Ada protozoa di sini, di mana protozoa itu proses pembelahannya melalui pembelahan biner atau perkembangbiakannya melalui pembelahan biner atau membelah diri. Kemudian juga terjadi pada jenis Platyhelminthes atau cacing pipih. Di sini terjadi juga proses perkembangbiakannya melalui cara membelah diri atau pembelahan biner. Nah, keduanya melakukan pembelahan itu dengan tujuan untuk berkembang biak atau istilahnya disebut sebagai perkembangbiakan aseksual. Selain itu ada hewan invertebrata lain yang berkembang biak secara aseksual melalui fragmentasi. Contohnya adalah dari kelompoknya volvox dan ganggang hijau.
Demikian juga pada sporulasi atau pembentukan spora, misalnya pada Plasmodium malaria dan fase oosit pada sel telur wanita. Kemudian juga perkembangbiakan secara seksual hewan invertebrata itu terjadi pada jenis terumbu karang, ya, namanya Porifera, dengan cara bertunas. Demikian juga dengan bintang laut dari kelompoknya Echinodermata, regenerasinya yaitu melalui bertunas. Kemudian selain reproduksi secara seksual, hewan invertebrata juga melakukan reproduksi secara seksual. Itu terjadi pembuahan di sana antara individu jantan dengan individu betina. Tahap pembuahan pada hewan invertebrata itu melalui peristiwa namanya parthenogenesis, di mana sel telur tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru, misalnya pada lebah jantan dan semut jantan. Demikian juga pada hidra, itu berkembang biak dengan cara aseksual, yaitu bertunas. Hidra dapat berkembang biak secara seksual juga, selain secara aseksual. Perkembangbiakan secara seksual bagaimana? Dilakukan dengan pembentukan testis dan ovarium yang terdapat pada satu tubuh, yaitu memiliki dua alat kelamin, biasanya yang disebut dengan hermafrodit. Kemudian cacing pita. Cacing pita merupakan cacing yang hidup di sela-sela otot pada, contohnya adalah babi ataupun anjing. Nah, cacing pita memiliki segmen atau memiliki bagian-bagian tubuh yang bersekat-sekat yang disebut sebagai proglotid, di mana proglotid masing-masing memiliki ovarium, di mana masing-masing ovarium itu akan menghasilkan ovum dan testis yang menghasilkan sel spermatozoa. Bila sel telur dan sel sperma sudah masak, maka terjadilah pembentukan atau pembuahan di dalam proglotid tersebut, sehingga antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu akan membentuk yang namanya zigot. Kemudian cacing tanah. Dalam tubuh cacing tanah terdapat beberapa segmen seperti halnya cacing pita. Namun cacing tanah itu dari kelompoknya Nemantelminthus atau cacing gidik, sedangkan cacing pita dari kelompoknya Platyhelminthes cacing pipih, di mana segmen-segmen pada cacing tanah itu menempel yang disebut dengan klitelum. Dalam segmen-segmen tersebut terdapat testis yang membentuk spermatozoid dan ovarium yang membentuk ovum. Kemudian dari situlah terjadi proses perkawinan atau istilahnya spermatozoid, perkawinan silang. Kemudian pada serangga, contohnya pada lebah, terdapat koloni yang terdiri atas ratu dan yang fertil. Kemudian ratu itu dikerumuni oleh pejantan yang fertil. Kemudian pejantan mengawini ratu hingga pejantan tadi mati setelah mengawini ratunya. Begitulah proses perkawinan pada serangga. Nah, sedangkan pada hewan vertebrata hanya dapat melakukan proses reproduksi dengan cara seksual, yaitu dengan cara kawin. Ya, seperti halnya manusia, di situ harus ada peleburan, ada pertemuan antara sel spermatozoa dengan sel ovum sehingga membentuk zigot dan menghasilkan keturunan. Nah, melalui beberapa cara hewan vertebrata ini berkembang biak dengan cara seksual ada 3. Yang pertama, ovipar, bertelur. Kita tahu hewan itu bisa bertelur dengan cara meletakkan telur di dalam tubuhnya. Embrio berkembang di dalam telur sehingga ketika sudah pada waktunya telur akan keluar, kemudian telur itu akan menetas. Contohnya pada ikan, burung, amfibi dan sebagian reptil. Ovovipar bisa bertelur dan juga bisa beranak.
Contohnya adalah pada ikan hiu, kadal, dan beberapa jenis ular. Vivipar beranak, contohnya adalah pada kambing, sapi, bahkan manusia itu sendiri. Kemudian ikan, bagaimana ikan termasuk hewan yang bersifat ovipar, tapi ovipar eksternal. Ikan walaupun antara ikan jantan dan ikan betina itu menghasilkan sel telur yang dibuahi di luar tubuhnya, tapi prosesnya terbentuknya zigot itu akan terbentuk telur. Telurnya berada di luar tubuh, ya, dengan apa namanya fertilisasi eksternal. Demikianlah paparan dari saya. Kemudian yang terakhir ini adalah amfibi, ya, seperti halnya ikan, ya, yaitu perkembangbiakannya dengan cara eksternal. Reptil juga demikian, ya. Nah, sedangkan aves itu berkembangbiak dengan cara internal melalui kloaka mamalia. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak semua sudah bisa dipahami kan? Saya harapkan kalian semua bisa paham, bisa memahami materi yang telah Bapak sampaikan panjang lebar tadi. Jika kurang paham silahkan diputar ulang ya, atau di-download saja videonya, kemudian kalian putar ulang sampai kalian paham. Jika kalian mendapatkan informasi baru, catat di buku tulis. Nah, jika itu adalah informasi yang bermanfaat, silakan kalian pakai. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini benar-benar diberi kemanfaatan ilmu sehingga bisa berguna bagi kehidupan kita kelak. Pesan Bapak, tetap semangat belajar, jangan putus asa, jangan hanya bermain saja. Cobalah baca buku kalian sedikit demi sedikit biar kalian tambah wawasannya. Terima kasih dari Bapak. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Walafu minkum. Kemudian pada minggu berikutnya ya, jangan lupa kita nanti akan ada evaluasi yang ada kaitannya dengan ulangan harian ya, yaitu pada materi sistem reproduksi pada manusia dan tumbuhan serta hewan nanti akan kita jadikan satu. Ingat, tetap belajar ya, jangan lupa berdoa dan tetap berusaha, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.